Hello, selamat datang kembali ke channel saya ASB Learning English dalam video strategi menguasai TOEFL. Bersama saya Amrullah Salim Banuria sebagai tutor Anda pada hari ini. Kali ini kita berada pada video keempat atau skill keempat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk kepada skill keempat. Skill keempat adalah be careful of present participle, yaitu telitilah dengan present participles. Present participles seringkali membingungkan para peserta tes dikarenakan kesulitan menentukan present participle fungsinya sebagai apa di dalam kalimat. Seperti kita ketahui bahwasannya present participle memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai kata sifat, yang kedua sebagai part of the verb atau kata kerja. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Present participle. Nah, di sini present participle merupakan kata kerja yang berakhiran ing atau ing, di mana di dalam kalimat dia bisa berfungsi sebagai part of the verb atau bagian dari kata kerja, kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai an adjective atau kata sifat. Present participle berfungsi sebagai part of the verb atau kerja apabila dia diikuti oleh to be seperti is, am, are, was, were, dan dia bisa berfungsi sebagai adjective apabila dia tidak diikuti oleh to be seperti is, am, are, dan was, dan were. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan pada contoh kalimat ini. Nah, di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama itu adalah the boy is standing in the corner. Dan pada kalimat pertama is standing, dia diikuti oleh to be is. Jadi di sini fungsinya sebagai kata kerja. Kemudian pada kalimat kedua, the boy standing in the corner was naughty. Nah, di sini dia tidak mengikuti atau tidak bersama dengan to be. Dia hanya standing, ya. Jadi dia tidak bersama be, jadi fungsinya sebagai adjective. Memahami lagi, kita perhatikan pada kedua kalimat ini. Nomor satu, the man is talking to his friend. Is talking, talking merupakan present participle karena dia berakhiran dengan ing atau ing. Kemudian dia bersama dengan is merupakan verb of be, jadi dia fungsinya di sini sebagai verb atau kata kerja. Kemudian yang kedua di sini, the man talking to friend has a bread. Di sini ada talking, tapi dia tidak bersama be seperti is, am, are. Berarti di sini fungsinya sebagai adjective. Sudah dilihat dengan jelas bahwa present participle bisa berfungsi sebagai verb dan juga bisa berfungsi sebagai adjective. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada contoh kalimat ini. The child playing in the yard is my son. Di sini coba kita perhatikan, seperti biasa dalam skill keempat ini kita mencari subjek terlebih dahulu, yaitu the child. Kemudian kita mencari kata kerja. Di sini ternyata is sebagai kata kerja. Playing di sini tidak sebagai kata kerja karena kalimat ini sebenarnya sudah benar, sudah memiliki subjek dan sudah memiliki verb, tetapi di sini masih ada kosong. Nah, sekarang coba kita perhatikan apa sebagai jawabannya. Di sini ada kata-kata playing, dia merupakan present participle, berarti dia sebagai adjective. Benarkah dia sebagai adjective? Coba kita lihat pada pilihan A, B, C, dan D. A merupakan sebuah adverb. Ya, ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah A, yaitu now. Jadi the child now playing in the yard is my son. Kenapa tidak B? Karena B merupakan verb of be, dia merupakan kata kerja, dan he merupakan pronoun atau personal pronoun sebagai subjek. Kita tidak memerlukan lagi subjek karena sudah ada child. Kemudian was juga merupakan verb of be pada bentuk lampau atau past. Jadi kita tidak bisa memilihnya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi di sini the child now playing in the yard is my son. Nah, sekarang mari kita perhatikan soal-soal berikut ini. Seperti biasa kita akan mengerjakan 10 soal dengan mengidentifikasi subjek dan verb dan present participle dalam kalimat.
Nah, pertama adalah pada kalimat ini, the companies offering the lowest prices will have the most customers. Nah, langkah pertama kita mencari subjek. Di sini sebagai subjek adalah the companies sebagai subjek. Di sini merupakan plural karena ada akhiran s di akhir pada kata companies. Kemudian di sini kita menemukan offering. Offering di sini adalah berfungsi sebagai present participle dan posisinya sebagai adjektif karena dia tidak diikuti, tidak bersama dengan to be, is, am, are atau was, were. Jadi di sini dia fungsinya sebagai adjektif. Kemudian kalimat ini sudah memiliki subjek dan sudah memiliki present participle, tetapi dia belum memiliki verb atau kata kerja. Mari kita perhatikan di mana posisi kata kerjanya. Nah, di sini will have merupakan kata kerja. Jadi kalimat ini sudah memiliki subjek dan memiliki verb, dan di mana di sini offering di sini tidak sebagai kata kerja, dia sebagai adjektif. Jadi kalimat ini sudah benar. Selanjutnya kita pada hal nomor 2. Nomor 2, those travelers are completing the trip on Delta should report to gate 3. Nah, seperti biasa kita mencari subjeknya. Di sini sebagai subjek adalah travelers, yaitu sebagai subjek di sini adalah plural, sehingga dia menemukan sebagai verbnya are. Di sini are sebagai verb. Kemudian kita melihat di sini ada completing. Completing merupakan present participle. Di sini fungsinya sebagai part of verb. Part of verb pada kalimat ini sebagai bagian dari kata kerja. Nah, kalimat ini sudah memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Nah, ternyata di sini juga dia memiliki should report sebagai kata kerjanya. Jadi kalimat ini double verb. Kata kerjanya double, sehingga kalimat ini memiliki dua kata kerja, are completing and should report, dua kata kerja. Jadi jelas kalimat ini memiliki subjek dan memiliki dua kata kerja, jadi kalimat ini adalah salah. Jadi kalimat ini bisa dibenarkan apabila dia seperti ini, kita menghilangkan salah satu kata kerjanya. Kita menghilangkan are completing, jadi dia menjadi those travelers completing their trip on Delta should report to gate 3. Jadi kalimat ini benar apabila kita menghilangkan salah satu dari kata kerjanya. Nah, sekarang kita melanjutkan pada soal. Pada soal ketiga, the artisan were demonstrating various handicraft at booths throughout the fair. Nah, sekarang kita langkah pertama adalah mencari subjeknya. Nah, di sini sebagai subjek adalah artisan, kemudian dia di sini adalah plural, kemudian sebagai verbnya adalah were yang bentuk past atau bentuk lampau. Kemudian di sini kita menemukan present participle. Di sini present participle sebagai part of verb, sebagai bagian dari kata kerja karena dia bersama dengan were sebagai verb of be. Jadi kalimat ini sudah memiliki satu subjek dan sudah memiliki satu kata kerja. Jadi kalimat ini sudah dikatakan benar. Nah, sekarang kita masuk pada soal atau kalimat nomor 4. The fraternities are giving their wildest parties attract their most new pledges. Nah, seperti biasa kita menemukan subjek pertama. Di sini fraternities sebagai subjek yaitu plural. Dan kemudian di sini adalah verbnya adalah are, verb of be adalah are karena subjeknya adalah fraternities. Di sini ada akhiran s berarti di plural. Kemudian kita menemukan di sini present participle. Present participle sebagai part of be dan dia berfungsi sebagai bagian dari kata kerja. Kemudian wildest parties dan kita juga menemukan di sini attract sebagai verb atau kata kerja. Jadi kalimat ini otomatis memiliki dua kata kerja, double verbs, yaitu are giving and attract. Jadi kalimat ini adalah salah. Kalimat ini bisa dibenarkan dengan menghilangkan salah satu kata kerjanya, yaitu are giving. Jadi dia menjadi the fraternities giving the oldest parties attract the most new pledges. Baru kalimat ini benar. Nah, sekarang soal kelima. The first team winning 4 game is awarded the championship. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Yang pertama kita cari subjek dulu. Nah, di sini sebagai subjeknya adalah team.
the first team. Kemudian di sini kita menemukan winning sebagai present participle. Nah, di sini winning tidak diikuti oleh atau dia tidak bersama dengan verb, jadi dia fungsinya sebagai present participle, sebagai kata sifat atau adjective. Kemudian kita cari verbnya. Di sini is awarded sebagai kata kerja. Jadi kalimat ini sudah memiliki subjek dan sudah memiliki verb, di mana winning di sini pun sebagai present participle-nya adalah adjective, sudah memiliki subjek dan satu verb. Jadi kalimat ini sudah dikatakan benar. Berikutnya kita masuk kepada soal. Kemudian berikutnya adalah soal ke-6. The speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. Nah, sekarang kita langkah pertama mencari subjek. Di sini sebagai subjek adalah the speaker sebagai subjek. Kemudian kita menemukan di sini was sebagai verb dan trying present participle, di mana fungsinya sini sebagai part of the verb. Kemudian kita lihat kepada berikutnya. Di sini juga kita menemukan was sebagai verb dan kalimat ini sudah memiliki dua verb, dua kata kerja atau double verb. Jadi kalimat ini memiliki subjek kemudian memiliki double verb. Sudah jelas kalimat ini salah. Kalimat ini adalah salah. Seharusnya kalimat ini yang benar adalah the speaker trying to make his point was often interrupted vociferously. Kemudian kita lanjutkan kepada soalnya. Di sini, the fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to market. Sekarang kita melihat mana sebagai subjek. Di sini sebagai subjek adalah the fruits, kemudian verbnya were, di mana kita menemukan rotting sebagai part of the verb atau present participle. Fungsinya di sini sebagai part of the verb. Kemudian kita melihat di sini adalah sudah benar karena memiliki subjek dan memiliki satu kata kerja. Soal berikutnya, soal nomor 8. Any students desiring official transcript should complete the appropriate form. Nah, kita lihat, kita mencari subjek terlebih dahulu. Di sini subjeknya adalah the students. Ini merupakan subjek yang plural karena ada s di belakang subjek. Kemudian di sini kita menemukan desiring. Desiring ini fungsinya sebagai present participle dan dia sebagai adjective atau kata sifat. Kemudian kita menemukan di sini should complete sebagai verb. Should complete sebagai verb. Di sini sudah memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Jadi kalimat ini merupakan benar. Berikutnya soal nomor 9. The advertisement were announcing they received a lot of attention. Nah, sekarang kita perhatikan pertama adalah kita mencari subjek. Dan subjeknya adalah advertisement, yaitu subjek yang plural. Kemudian kita melihat sini ada were sebagai verb. Kemudian kita menemukan announcing sebagai present participle dan part of the verb sebagai fungsinya di sini part of the verb karena dia bersama dengan be were. Kemudian kita melihat di sini ada verb lagi yaitu received. Jadi kalimat ini memiliki double verb. Jadi kalimat ini adalah salah karena dia sudah memiliki double verb was announcing dan received. Kalimat ini adalah salah. Kalimat ini benar jikalau the advertisement announcing they received a lot of attention. Kemudian nomor 10, nomor terakhir. The spices flavoring the meal were quite distinctive. Nah, kita langkah pertama seperti biasa kita menemukan subjek. Di sini subjeknya adalah spices. Ini bukan subjek. Kemudian kita menemukan flavoring. Di sini merupakan fungsinya present participle tetapi berfungsi sebagai adjective karena dia tidak bersama be atau kata kerja. Kemudian kita menemukan di sini ada were sebagai verb sebagai kata kerjanya. Jadi kalimat ini sudah memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Kalimat ini adalah benar. Demikianlah video pada skill kelima dalam pembahasan soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat.